Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi kita mata kuliah aljabar linear elementer. Kali ini kita akan masuk di materi untuk operasi baris elementer, di mana operasi baris elementer kita gunakan sebagai alat untuk mencari solusi dari suatu sistem persamaan linear. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas matriks echelon reduksi. Jadi nanti matriks echelon reduksi polanya akan kita lakukan untuk langkah-langkah atau iterasi pada saat kita melakukan operasi baris elementer ya. Jadi nanti kapan pada saat kita berhenti, kapan masih lanjut. Jadi teman-teman kita kembali ke definisi matriks echelon baris terreduksi. Sebelum kita masuk di materi OBE, mungkin di sini saya akan berikan beberapa tip dalam menyimpulkan dari suatu solusi. Jadi dalam menyimpulkan dari suatu iterasinya berhenti atau bukan ya. Jadi iterasi yang kita lakukan tuh udah berhenti atau masih lanjut. Nah, teman-teman harus tahu ciri-cirinya. Pertama, cirinya berarti matriksnya harus berupa matriks echelon terreduksi. Oke. Nah, misalkan kita bicara, berarti langkah yang kita lakukan dalam melakukan OBE sudah sampai ke matriks echelon terreduksi. Maka nanti ada beberapa ekspresi dari matriks echelon terreduksi yang akan teman-teman dapatkan. Ya, akan teman-teman simpulkan, akan dikembalikan ke sistem persamaan linear. Ya, jadi nanti ekuasi pertama nanti di sini saya akan sajikan matrik koefisien dari suatu persamaan yang telah dilakukan operasi baris elementer sehingga kita dapat menjadi matrik echelon reduksi. Jadi yang pertama, nanti teman-teman akan dapatkan pola seperti ini. Contoh ya, ini contoh. Apakah nanti matriknya 2x2, 3x3 ataupun di atas 3x3, nanti teman-teman dia akan mendapatkan matrik koefisiennya yang sebelah sini. Itu akan membentuk suatu matrik identitas. Jadi yang sebelah sini dia bentuknya adalah matrik identitas. Nah, ini nanti kalau yang seperti ini polanya, maka nanti teman-teman akan menyimpulkan, maka nanti di sini nanti X1-nya 1, X2-nya 2, X3-nya 3. Dengan kata lain, sistem persamaan yang kita selesaikan itu dia mempunyai solusi tunggal. Ini pola pertama. Nanti kita akan ulas ya lebih detail. Kemudian pola kedua, teman-teman nanti akan mendapatkan suatu sistem persamaan, misalkan polanya seperti ini. Jadi nanti di sini teman-teman, kalau yang tadi kasus di atas kan banyaknya persamaan sama dengan banyaknya variabel. Kalau persamaan dinyatakan oleh banyaknya baris ya. Barisnya ada berapa? Ini ada 3. Berarti persamaannya ada 3. Nah, sekarang kolomnya ada berapa? Selain yang warna merah ya, kolomnya ada 3, maka sistem persamaan ini terdiri dari 3 persamaan dengan 3 variabel. Nah, kalau yang nomor 2, ini adalah sistem persamaan dengan banyaknya persamaan sebanyak 3 dengan variabel sebanyak 4. Nah, di sini nanti teman-teman ya, kemungkinan nanti kita akan dapatkan sini namanya variabel bebas. Ya, variabel bebas ini ada 1 di sini ya, adalah X4. Nanti kan ini X4-nya sebagai variabel bebas sehingga yang lainnya terikat sehingga nanti solusinya dia tidak tunggal. Banyak sekali ya. Nanti kita misalkan itu. Kemudian kalau di sini yang nomor 2 variabel bebasnya cuma 1. Kalau nomor 3 bisa jadi nanti variabel bebas yang teman-teman mendapatkan lebih daripada 1. Nah, untuk yang nomor 3 nanti teman-teman di sini mendapatkan variabel bebasnya lebih daripada 1. 2 ada variabel bebas di sini ya. Jadi nanti di sini bentuknya dapatnya dia bukan matrik identitas. Berarti kemungkinan dia yang seperti ini nanti kemungkinan dia mempunyai solusi banyak ataupun dia tidak punya solusi. Tapi yang untuk kasus 1, 2, 3 dia punya solusi. Yang nomor 2 solusinya dia tak hingga, nomor 3 juga solusinya sebanyak tak hingga. Yang nomor 2 dia punya 1 variabel bebas, yang nomor 3 nanti punya 2 variabel bebas. Kemudian kasus yang keempat, teman-teman akan dapatkan ini dia matriknya adalah untuk barisnya sebanyak 3, berarti persamaannya sebanyak 3. Berarti variabel sebanyak 3, tetapi di sini untuk baris terakhir, nah ini yang mengakibatkan dia tidak terdefinisi ya. Ini nanti kalau saya punya 0x1, 0x2, 0x3 sama dengan 3. Teman-teman tidak mungkin mendapatkan x1-nya berapa, x2-nya berapa, x3-nya berapa kalau dikalikan dengan 0 dijumlahkan sama dengan 3. Maka yang nomor 4 nanti dikatakan dia tidak punya solusi. Nah, teman-teman nanti di sini saya akan tampilkan beberapa karakter mungkin ya. Mungkin ada beberapa karakter di sini, mungkin saya akan memberikan 2 contoh saja. Ya, untuk kasus ini, nanti kasus untuk yang 3, 4 nanti bisa teman-teman baca sendiri di referensi, mungkin
referensi yang mudah dipahami adalah Anton Howard ya, bisa teman-teman dibaca e-booknya. Oke, kita masuk untuk yang di kondisi pertama di sini. Tadi kan di kondisi pertama dikatakan untuk kondisi pertama nanti teman-teman pada saat melakukan operasi baris elementer, teman-teman akan sampai ke matrik identitas untuk yang matrik koefisiennya. Nah, ini maka kemungkinan kalau teman-teman mendapatkan yang seperti ini di sini, jadi matrik yang ininya bentuk berupa matrik persegi, ini kan berupa konstan yang warna merah. Nah, di sini kemungkinan dia adalah solusinya tunggal. Maka bentuk matrik ini dia akan berkorespondensi dengan persamaan seperti ini. Ya. Atau dikatakan saya punya solusinya nih, solusinya tunggal, ya. Jadi dikatakan ini pas tadi solusinya tuh tunggal. Ini kasus pertama teman-teman ya. Ini kasus yang ideal. Tetapi nanti di aplikasi ya tidak selamanya seperti ini. Ini kasus khusus ya, solusinya tunggal. Kemudian untuk kasus berikutnya, tadi yang nomor 2, dia matriknya dia banyaknya persamaan, tidak sama dengan banyaknya variabel. Nah, ini misalkan ini udah terbentuk sebagai matrik eselon tereduksi. Sudah oke ya, dalam satu baris ada satu utamanya, dalam satu kolom hanya ada angka 1 aja di sini. Ya, ini satu utamanya dari sini, di kolom 1, kolom 2, kolom 3 ya. Nah, kemudian ini matrik ini dia akan kita sesuaikan dengan suatu sim persamaan yang berkorespondensi dengan persamaan yang kita punya ini, teman-teman ya. Jadi saya punya nanti ini kan kolom pertama, ini kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Jadi dia akan bersesuaian dengan sistem persamaan ini. Sehingga bentuk ini bisa kita nyatakan dalam bentuk X1-nya adalah ini min 1, 4, X2 dan seterusnya. X2-nya adalah 6 min 2X4 dan X4-nya juga sama ya. X3-nya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, ini X4 ini dia menentukan nilai dari X1, X2, dan X3. Ini X4 bisa kita misahkan dengan suatu parameter ya. Parameternya berupa bilangan real. Jadi nanti di sini bentuk yang kita punya pada saat kasus ini kita punya namanya satu variabel bebas itu X4. Di sini X4 ini bebas dia nilainya. Nah, tapi nilai yang dia berikan X4 akan menentukan dari X1. Jadi X1 tergantung dengan X4. Ya. Maka saya katakan X4 adalah sebagai variabel bebas dan variabel terikatnya adalah X1, X2, dan X3. Ya. Nah, di sini teman-teman, kalau kita berikan nilai X4 ya, sehingga saya punya X1, X2, X3 dapat ditentukan, maka nanti di sini kalau kita lihat ya, X4-nya kan tadi berupa bilangan real. X4-nya berupa bilangan real, kita misalkan dengan T di sini ya. Kita misalkan dengan T. Jadi nanti solusi yang saya punya adalah seperti ini ekspresinya. Berarti X1 ini ya, X2-nya ini, X3-nya ini, tapi dinyatakan dalam bentuk T untuk X4-nya. Nah, ini adalah solusi yang kita punya. Bentuk umumnya seperti ini. X1, X2, X3, dan T. Nah, kalau kita berikan di sini, contoh solusi dari sistem di atas, saya ambil T-nya, misalkan pada saat T-nya 0, kalau T-nya 0, teman-teman T-nya 0 ya, teman-teman masukin ke sini, T-nya 0, berarti masukkan min 1. T-nya 0 berarti 6. T-nya 0 berarti 2. Ya, T-nya 0 berarti 0 kan, berarti ini contoh satu solusi di sini. Solusi yang lain saya ambil pada saat T-nya 1. Masukin ke sini teman-teman. T-nya 1. T-nya 1 ya, sehingga saya punya 5, 4, min 1, 1. Nah, ini contoh solusi yang lain pada saat T-nya min 1. Masukin ke sini saya punya nanti 8 di sini loh. Min 1 berarti saya punya di sini, kalau saya punya kan 4 di sini, berarti 3 ya. Dan seterusnya. Nah, yang saya sebutkan ini min 6 min 1, 6, 2, 0 adalah salah satu contoh solusi dari sistem ini. Nah, solusi yang kita dapatkan banyak sekali. Maka saya katakan, untuk kasus ini, kondisi yang seperti ini, maka dikatakan sistem persamaan linear yang kita punya solusinya tak hingga. Jadi banyak solusi di sini. Ini kasus yang kedua. Berikutnya, kita akan bicara kasus yang ketiga, di mana variabel bebasnya lebih daripada 1. Untuk kasus yang saya nomor 2 ini adalah variabel bebas cuma 1. Nanti apakah variabel bebasnya 1, apakah 2, apakah lebih dari 2, itu nanti menentukan bahwa solusinya dia banyak, tak hingga. Ya, itu yang harus teman-teman diingat. Kemudian kita masuk di kasus yang ketiga, nanti akan kita dapatkan nanti di kasus ini, variabel bebasnya lebih dari 1. Ya, di sini ada 2 variabel bebas. Nah, di sini teman-teman, jadi matrik ini teman-teman selalu kalau sudah mendapatkan matrik eselon baris tereduksi, teman-teman harus dipadankan, harus disesuaikan dengan siapa persamaan yang memenuhi kondisi matrik di sini, ya. Itu ada pada materi pertama. Tapi sebelum ke sana kita perhatikan di baris terakhir ya. Ini 0 semua, sehingga di sini sembarang apapun X5-nya berapa, X4-nya berapa, X3-nya berapa, X2-nya berapa, X1-nya berapa, berapapun X1-nya teman-teman saya masukkan, maka dia akan memenuhi kondisi sama dengan 0.
Sehingga untuk baris terakhir bisa kita hilangkan. Jadi persamaan ini bisa kita hilangkan sehingga yang kita masukkan ke dalam sistem persamaan adalah baris 1, baris 2 dan baris 3. Ya. Bisa kita hilangkan sehingga saya punya ini. Nah, di sini kalau kita nyatakan ini, kita nyatakan dalam bentuk variabel bebasnya x5 ya, x2. Nah, x2 kita nyatakan sebagai variabel bebas di sini. Nah, berarti saya punya ini. Nah, di sini teman-teman bisa milih ya, variabel bebas yang mau x1, x6. X1 atau x2. Saya pilih hanya berdasarkan indeks ya. Saya pilih x2-nya sebagai variabel bebas. Tapi kalau misalkan teman-teman memilih variabel bebas x1, Pak, maka nanti x2-nya sama dengan berapa? Cuman mungkin pecahan nanti ya. Saya ambil bilangan yang nggak pecahan di sini. Jadi di sini variabel bebasnya ada dua, yaitu x2 dan x5. Sehingga kalau saya punya x2-nya saya ganti dengan suatu parameter, x5-nya saya ganti dengan suatu parameter berupa bilangan real, sehingga sistem ini dia mempunyai solusi tak hingga. Jadi kalau saya misalkan di sini ya, variabel bebasnya itu adalah saya punya di x5-nya adalah s dan t, sehingga saya punya solusi dari sistem ini adalah bentuknya adalah dalam bentuk pasangan berurutan x1 s, x3 x4, t. Di mana x1-nya adalah ini, x2-nya ini, x3. Nah, teman-teman, dengan kasus ini bisa kita perhatikan ya, kalau s dan t-nya kita jalankan, kita berikan nilai awal s-nya berapa, t-nya berapa, maka akan memberikan nilai x1, x3 dan x4. Banyaknya juga banyak sekali. Sehingga untuk kasus ini adalah solusinya tak hingga, ya. Jadi contoh solusi yang kita punya di sini saya ambil untuk startnya s-nya 0, t-nya 0, saya punya ini ya. S-nya 0, t-nya 0. Pada saat saya punya S-nya 0, T-nya min 1, saya punya ini solusinya. Nah, teman-teman, ini mungkin contoh dari variabel bebas ada dua, sehingga dia mempunyai solusi tak hingga ya. Banyak sekali di sini. Nah, di sini kasus berikutnya akan kita bicarakan untuk sistem persamaan yang tidak punya solusi ya. Tapi untuk memperhatikannya, tetap teman-teman juga sama, matriknya tetap matrik echelon baris terreduksi. Ya, di sini pada kasus keempat, di sini disajikan saya punya matriks 1001, 0122, 0003. Nah, teman-teman di sini perhatikan ya, di baris ketiga. Di baris ketiga saya punya kan nih x1, 0x1, 0x2, 0x3 sama dengan 3. Di situ coba teman-teman cari bilangan dikalikan 0, dikalikan 0, dikalikan 0, ditambahkan harus sama dengan 3. Pasti tidak mungkin terdapat bilangan seperti itu. Sehingga kalau kita perhatikan yang persamaan ketiga di sini teman-teman, berarti nanti di sini teman-teman tidak akan mendapatkan x1-nya berapa, x2-nya berapa, x3-nya berapa, sehingga pada saat dimasukkan ke dalam persamaan ini memenuhi sama dengan 3. Sehingga kalau teman-teman tidak dapatkan x1-nya berapa, x2-nya berapa, x3-nya berapa, berarti sistem ini tidak punya solusi. Nah, ini mungkin pengantar untuk di OBE sebelum teman-teman mengaplikasikan ke dalam suatu soal. Jadi teman-teman harus tahu batasannya. Tadi ada 4 kasus mungkin yang saya tampilkan. Ya kalau mungkin teman-teman mendapatkan kasus lain mungkin silakan. Tapi secara umum, secara garis besar kasusnya ada 4 itu, teman-teman ya. Ada 3. Tadi variabel bebas saya anggap ada 1 aja. Ada 1 variabel bebas, ada 2 atau lebih daripada 2. Oke, mungkin kita contoh ya. Contoh di operasi baris elementer. Nah, pada saat teman-teman akan melakukan operasi baris, maka teman-teman harus tahu operasi apa yang sih yang dilakukan pada OBE itu ada berapa operasi. Nah, di sini nanti teman-teman operasinya ada 3 saya bagi ya. Ada operasi baris elementer pada matrik itu ada 3. Yang pertama tadi saling menukar 2 baris. Ya. Jadi misalkan menukar baris ke I dengan baris ke C. Notasinya nanti saya nyatakan dalam bentuk RIJ. Jadi baris ke I pindah ke posisi J, baris C pindah ke posisi I. Sebagai contoh nanti di sini teman-teman lihat di sini ya. Saya punya perhatikan yang warna merah dan warna ungu akan saya tukar, berarti kan baris 2 saya tukar dengan baris 3. Berarti yang warna ungu pindah ke baris 2, yang warna merah pindah ke baris 3. Itu contoh. Kalau kemudian teman-teman tolong perhatikan apa yang dilakukan terhadap matrik ini. Perhatikan matrik yang sebelah kiri dan matrik sebelah kanan. Perhatikan ya. Ini yang 00-nya ada 4 pindah ke bawah, berarti yang 1 pindah ke atas, berarti baris pertama dengan baris keempat dia bertukar posisi, berarti R14 simbolnya. Kemudian kalau kita perhatikan baris kedua pindah ke baris ketiga, baris ketiga pindah ke baris kedua, maka saya punya R23. Ini operasi yang dilakukan di UBE. Ini namanya menukar baris. Kemudian bentuk yang kedua, bentuk berikutnya pada saat teman-teman melakukan operasi baris elementer, ada operasi berikutnya, yaitu
teman-teman mengalihkan suatu baris dengan bilangan real tak nol. Ya, jadi teman-teman mengalihkan suatu baris dengan bilangan real tak nol. Jadi misalkan mengalihkan baris ke I dengan K tidak nol. Notasinya seperti ini teman-teman. Jadi boleh RIK atau K-nya di depan. Ya. Jadi contoh kalau saya punya matriks seperti ini teman-teman. Ya. Ini saya punya 2. Ini kan belum sampai ke matriks echelon reduksi ya. Nah, supaya bisa nyampe ke matriks echelon reduksi maka baris ketiga saya kalikan dengan setengah. Sehingga saya punya 0, 0 sah. Nah, maka sampailah dia menjadi matriks baris echelon reduksi. Misalkan seperti itu. Kemudian saya punya ini teman-teman. Lihat di sini ya. Nah, ini. Di sini saya punya apa yang dilakukan di sini, lihat ya. 2, 6, 3 di sini. Kemudian setengah jadi 1. Kemudian 3 jadi 1. Ya. Berarti di sini ini salah ya. Di sini harusnya berapa? Tetap 1 ya. Mohon maaf. Ini harusnya dilakukan. Nah, ini ada salah ketik, mohon maaf di sini teman-teman. Ini harusnya ini 1 ya. Ini 1 kan. Nah, di sini harus 1 2 berarti baris 1 kalikan dengan 2. Kemudian baris kedua saya kalikan dengan sepertiga. Baris ketiga saya kalikan dengan setengah. Nah, untuk yang ini mohon maaf ini salah apa? Salah ketik. Jadi ini tidak dirubah ini ya. Ini tetap di sini adalah angka 3. Ya, ini dia tetap. Jadi di sini adalah angka 0, mohon. Ini adalah angka 0 di sini. Oke, kita lanjutkan ke operasi baris berikutnya. Di sini tadi ada menukar baris, mengalihkan baris, terakhir nanti menjumlahkan baris satu dengan baris yang lainnya. Nah, teman-teman di sini operasi baris elementer yang ketiga nanti dikenal dengan istilahnya menambahkan suatu baris dengan kelipatan baris lain. Nah, di sini misalkan baris ke I ditambahkan dengan K, baris ke J. Jadi, baris ke J dikalikan dengan K, ditambahkan dengan ke I. Nah, itu akan merubah I baru ya. Ini kan berarti baris yang akan berubah adalah baris I ini. Misalkan baris 2 dijumlahkan dengan kelipatan baris lain, berarti baris I 2-nya berubah menjadi baris 2 yang baru. Notasinya seperti ini, teman-teman. Jadi, J-nya dengan K, kemudian baris J dikalikan dengan K, ditambahkan ke I. Itu maksudnya. Contoh seperti ini, teman-teman. Ya. Di sini saya akan menghilangkan di sini kan angka 2 ya. Supaya jadi 0 di sini. Berarti yang baris ke 3 saya kalikan dengan min 1 tambahkan ke baris pertama. Ya, berarti nanti kan 0 tambah 1 1. 0 tambah 0 0. Berarti min 2 kali min 1 kan min 2 tambah 2 berarti 0. Berarti barisnya berubah seperti ini, teman-teman. Ya, itu namanya merubah, mengalihkan. Nah, di sini teman-teman lihat di sini 1 2 3. Nah, ini saya akan menolkan di kolom pertama. Lihat polanya. 0 kan di sini. Lihat 0 kan. Nah, ini 0 berarti logikanya berarti baris 1 dikalikan dengan min 2 ditambahkan ke baris kedua. Berarti kan min 2 tambah 0, min 2 tambah 2 0. Berarti min 4 tambah 0 berarti min 4 kan. Ini kan min 6 tambah 3 berarti min 3. Ini kalikan dengan min 2 tadi, min 2 tambah 1 berarti min 1. 0 berarti 9. Kemudian yang ini lihat di sini 1 jadi 3 berarti ini baris 4 dikurangi dengan ditambah dengan min 1 baris ketiga. Berarti logikanya baris keempat dikurangi baris ketiga. Berarti 4 kurang 3 1 dan seterusnya. 0 kurang 2 min 2 berarti kan ini dikalikan dengan min 1 lalu jumlahkan ke baris keempat sehingga saya punya ini. Maka nanti operasi seperti ini. Ya, ini operasi yang dilakukan pada OBE itu. Nah, ini mungkin teman-teman operasi yang dilakukan pada OBE apa istilah-istilahnya dinyatakan dalam bentuk 3. Yaitu 1 tadi menukar baris, kemudian mengalihkan baris dengan bilangan real tak 0, kemudian menjumlahkan baris dengan baris ya, menjumlahkan baris dengan kelipatan baris yang lain. Ini contoh kasus teman-teman di sini. Ini contoh, saya tampilkan di awal kita sebelum masuk di OBE. Jadi di sini ada sistem persamaan, suruh dicari solusi dengan menggunakan matriks operasi baris elementer. Nah, teman-teman di sini harus menyatakan dalam bentuk matriks koefisiennya. Seperti ini, 1129 ya, 24 min 31, 36 min 5, 0. Nah, teman-teman pada saat teman-teman melakukan operasi baris, maka teman-teman harus menyatakan satu utama dulu. Satu utama, kalau misalkan di situ sudah ada angka 1, maka jadikannya sebagai satu utama. Berarti senternya ada baris 1. Tapi kalau belum, nanti di contoh berikutnya ada ya. Nah, berarti saya sudah punya satu utama di sini. Berarti ingat kalau dia matriks echelon baris reduksi, kalau 1 berarti di bawah 1 harus 0, di atas 1 harus 0. Nah, kebetulan sini cakupan paling atas, maka di bawah 1 harus 0, logikanya berarti baris 2
harus dinolkan, baris 3 harus dinolkan untuk yang kolom pertama. Berarti logikanya min 2 ditambah berapa supaya jadi 0? Berarti baris pertama dikalikan dengan min 2 ditambahkan dengan baris kedua. Kemudian baris ketiga berarti dijumlahkan dengan min 3 baris pertama. Nah, sehingga saya punya gini. Ya. Ini kan berarti dikalikan 2 ini rekam jejaknya teman-teman. Untuk memudahkan saya tampilkan rekam jejaknya. Berarti kalikan min 2, min 4, min 18. Kemudian baris pertama saya kalikan dengan tadi 3. Berarti saya punya min 3 seperti ini, min 3, min 6, min 27, sehingga dijumlahkan ini untuk memudahkan aja ya di sini ditampilkan, sehingga saya punya matrik berikutnya. Nah, untuk kolom pertama sudah clear. Pada kolom kedua, pada matrik kedua saya belum punya satu utama. Satu utama tadi sudah kita tahu di kolom pertama, baris pertama. Maka satu utama berikutnya harus ada di baris kedua, kolom kedua. Berarti calonnya adalah antara 2 dengan 3. Nah, ada dua kemungkinan. Maka caranya akan saya lakukan, boleh nanti teman-teman melakukan hal pertama adalah baris ketiga pindah ke 2, kemudian nanti baris ketiga yang sudah dipindah dikurangi dengan baris ketiga tadi. Tapi yang akan saya lakukan di sini adalah dengan cara baris kedua ditambahkan dengan min 1 baris ketiga. Nih logikanya nih. Jadi dikalikan dengan min 1 ditambahkan berarti 0. Min 3, min 11 positif berarti 27, sehingga saya punya min 1. Soalnya saya akan mencari satu utama di kolom kedua baris kedua, ya. Sehingga saya punya ini. Ya. Nah, berikutnya di sini berarti kan ini cikal bakal satu utama berarti harus positif kan? Nah, sebelum saya mempositifkan dia, saya akan menghilangkan di atasnya harus 0, di bawahnya 0. Berarti kalau mau 0 kan di atas, saya cukup mengalihkan dengan 1 dijumlahkan ya baris kedua dikalikan dengan 1 jumlahkan ke baris pertama. Baris kedua dikalikan dengan 3 dijumlahkan ke baris ketiga, sehingga saya punya ekspresi seperti ini. Berarti ini jadi punya ini ya, 0, min 1, 4, 10. Kemudian yang ini kan kalikan dengan 3 saja, berarti saya punya 0, min 3, 12 di sini, 30. Teman-teman, ini 30 ya. Maka dijumlahkan, kemudian yang ini saya kalikan dengan min 1. Berarti R2 kalikan dengan min 1. Maka dapatlah seperti ini matriknya. Nah, kemudian untuk kolom kedua sudah clear, berarti pindah ke kolom ketiga, baris ketiga saya punya 1, berarti di atas 1 harus 0, berarti logikanya baris ketiga dikalikan dengan 4, ditambahkan baris kedua, kalau menghilangkan yang 6, berarti baris ketiga dikalikan dengan min 6, ditambahkan dengan baris pertama. Ya, nah ini, berarti min 6 ke atas. Habis ya, berarti kalau menghilangkan untuk yang baris kedua, kalikan dengan 4, berarti saya punya ini, ekspresinya. Sehingga saya punya sekarang matrik excellent reduksi seperti ini. Nah, ini berarti sudah finish teman-teman. Maka ini kasus yang pertama, dia nyampe ke matrik excellent baris terreduksi. Maka iterasi yang teman-teman lakukan stop di sini. Ini tidak bisa dilakukan lagi. Sudah sampai, maka disimpulkan berarti X1-nya 1, X2-nya 2, X3-nya 3. Sehingga solusinya adalah itu, atau solusinya tunggal. Ini yang kasus pertama teman-teman. Nanti teman-teman kalau kurang paham silahkan komentar di kolom komentar, bertanya. Nanti saya jelaskan lagi. Oke, contoh berikutnya untuk penggunaan operasi baris elementer, yaitu jadi saya tampilkan saya maunya nanti ada variabel bebas, ya ada variabel bebas. Di sini mungkin ada satu variabel bebas. Contohnya untuk sebagai wawasan teman-teman untuk mempelajari atau memahami OBE ya. Oke, berarti dari sistem persamaan ini teman-teman suruh mencari solusinya. Teman-teman di sini menyatakan ke dalam bentuk matriksnya. Matriknya seperti ini. Ya, 3536 min 6 2314 min 4 min 1 232 min 15 0 11 30. Oke. Nah, di sini belum ada satu utama, teman-teman. Di sini belum ada satu utama. Di sini belum ada satu utama. Satu utama bisa diperoleh dengan cara baris kedua dengan baris keempat. Bisa diperoleh. Itu caranya. Tapi kalau baris pertama dengan baris ketiga tidak bisa. Maka cara melakukannya lihat ya, saya lakukan sekarang. Baris 1 dengan baris 2. Ini ngakali teman-teman ya, untuk mendapatkan satu utama itu banyak cara menuju ke sana. Silakan teman-teman pelajari. Yang saya lakukan sekarang untuk mendapatkan satu utama mungkin agak mutar di sini. Baris pertama saya kalikan dengan 3 supaya dapat 2, nanti 2 di sini kan, nanti baru dikurangi ke baris pertama supaya dapat 1. Jadi saya melakukan 2 langkah di sini. Ini pun sama tadi kan, min 6 boleh ditambahkan ke baris kedua dapat 1. Boleh seperti itu ya. Juga banyak cara. Jadi kalau yang saya lakukan baris kedua dengan baris pertama, bisa juga teman-teman lakukan untuk mendapatkan satu utama adalah baris keempat dengan baris kedua. Saya lakukan sekarang baris 1 dengan 2, saya kalikan dengan min 1, saya punya berarti di sini min 3 di bawah ini teman-teman. Dapat ya. Kemudian ini saya hilangkan, dinolkan 3. Berarti min 3 2 min 1 15 dinolkan di sini.
Kemudian ini berarti ke bawah saya kalikan, ini kelipatan masalahnya teman-teman. Kalau kalikan 2 ini jadi 0 nanti. Berarti kan 6, 4, berarti dia 0 di sini ya. Nah, ini kalikan 0. Sehingga saya punya sekarang matriks seperti ini. Ini matriks 0-nya beres ya. Jadi kondisinya 0 sudah dapat. Berarti 0 sudah aman ya. Untuk baris keempat berarti clear. Sekarang kita urusi baris 1, 2, dan 3. Nah, sekarang saya akan cari baris satu utama. Berarti baris pertama dikurangi baris kedua. Dapat 1 kan? Berarti logikanya baris kedua dikalikan dengan min 1 ditambah dengan baris pertama. Nah, ini. Sehingga saya punya ini. Ini caranya ya. Banyak cara menuju mencari satu utama. Berarti saya punya satu utama di baris pertama, kolom pertama. Nah, saya punya satu utama, maka di bawah 1 harus 0. Maka baris pertama saya kalikan dengan min 2, tambahkan ke baris kedua. Sehingga saya punya ini. Sehingga sekarang saya punya matriks seperti ini. Ya, berarti untuk kolom pertama clear. Berarti sekarang pindah ke kolom kedua, baris kedua. Saya punya satu utamanya di dua, ada di baris kedua dan baris ketiga. Oke, saya pakai baris kedua. Nah, berarti di atasnya min 1 harus 0, di bawahnya min 1 harus 0. Maka saya lakukan berarti baris kedua dikalikan dengan 1, tambahkan ke baris pertama. Lalu menolkan yang min 1, berarti baris kedua dikalikan dengan min 1, tambahkan dengan baris ketiga. Jadi saya punya ini logikanya. Ya, teman-teman, ini rekam jejaknya. Sehingga di kolom kedua, kemudian saya kalikan baris kedua kalikan dengan min 1. Jadi saya punya nanti untuk di kolom pertama dan kolom kedua sudah aman. Berarti sekarang saya pindah ke kolom ketiga. Berarti di baris ketiga 7 di sini. Nah, berhubung ini sama-sama ada 7, maka saya lakukan saya lakukan 3 operasi di sini ya. Operasi berarti yang untuk mendapatkan satu utama berarti saya kalikan 1/7 negatif, tapi saya akan lakukan langsung ke atas ya, 3 operasi menghilangkan 7 di atas. Langsung saya kalikan dengan 1. Ini, jadi saya punya ini. Berarti menghilangkan 11, berarti saya kalikan, kan ini bisa dibagi 7 ya, berarti 11/7 nanti ya, min 11/7. Jadi baris ketiga dikalikan dengan min 11/7, maka dapat di sini min 11. Sehingga saya punya ini teman-teman. Sehingga saya untuk kolom ketiga clear, nanti di sini kalikan dengan min 1/7. Nah, berarti kolom ketiga clear, sehingga ini kondisinya untuk yang di bawah diabaikan. Sehingga saya punya X1-nya min 4, X2-nya adalah 2, X3-nya adalah 7. Berarti solusinya tunggal di sini ya. Berarti solusinya tunggal. Nah, ini mungkin teman-teman untuk yang bisa saya sampaikan. Untuk contoh berikutnya mungkin akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan silahkan kami tunggu di kolom komentar. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan dalam ucapan saya. Semoga apa yang saya sampaikan teman-teman bisa memahami dan bisa mengaplikasikan ke dalam soal. Sehingga teman-teman tidak kesulitan. Ingat teman-teman, kunci dari operasi baris elementer adalah matriks eskalen terreduksi. Jadi teman-teman harus tahu kapan lanjut iterasinya, kapan berhenti. Itu mungkin tip dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.